Oke, kembali lagi bersama saya Yogi Yudhistira di Yopa Channel bersama teman saya. Saya Fauzan Taptazani. Kemarin kita sudah banyak membahas tentang apa ya, politik, Ya, membahas tentang jualan juga, dan memang sekarang lagi ramai juga nih pertandingan antara Australia sama Indonesia. Sangat disayangkan sih kemarin ya Indonesia lawan ya, Australia, Fauzan. Padahal dari segi permainan kemarin Indonesia sudah mulai lumayan agak bagus ya. Makanya ya kita sekarang ngebahas sedikitnya, analisis lah highlightnya seperti apa pandangan kita terkait pertandingan Indonesia sama Australia nih. Untuk Fauzan sendiri melihat pertandingan kemarin nih Indonesia lawan Australia di Piala Asia seperti apa? ya, ya sesuai dengan yang sebelumnya ya kita bahas, masih banyak kekurangan di Indonesia. Yang pertama ya memang nggak ada playmaker ya gelandang yang bisa mengatur bertahan maupun menyerang gitu kan, sehingga finishing di penyelesaian akhir sedikit kurang gitu. Dan memang untuk striker kita masih belum dapat nih striker yang bisa diandalkan gitu kan, karena memang dari kemarin kesulitan untuk finishing ya penyelesaian akhir, yang dimana kesulitan untuk membobol ya gawang Australia gitu. Itu sih yang menjadi ya penyorotan ya. Dan memang kalau untuk berbicara dibandingkan dengan Jepang, masih 50% lah penguasaan bolanya, jadi masih bisa seimbang. Cuman memang menjadi PR-nya yaitu dia daya serangnya yang belum mantap gitu kan, yang dimana bisa dibilang untuk peluang menciptakan golnya masih minim gitu. Dan memang tadi mental menjadi PR juga gitu kan, bahwa ketika sudah kebobolan satu kali itu menjadi goyang Mental ya, mentalnya. langsung Sama kena kayak kasus di Irak, kebobolan di awal-awal ternyata iya makin permainannya sudah tidak udah mulai terkontrol ya ya. mulai goyang juga permainannya. Kalau kemarin di Australia makin kelihatan gitu, dengan apalagi kelebihan Australia kan untuk posturnya sedikit di Agak atas berbeda rata-rata ya, iya. lebih Orang tinggi, lebih Eropa biasa besar. lebih tinggi ya Iya, dibandingin lebih sama tinggi, lebih Asia ya. besar, betul. Makanya kemarin udah selain dari segi permainan, terus mentalitas maupun physically gitu kan, Iya. fisiknya para pemain yang memang menjadi PR. Emang sih di Indonesia untuk tinggi badan dan ya besarnya badannya masih rata-rata paling 175 lah. Jarang yang di atas 180 gitu kan. Makanya kan kemarin terbantukan oleh yang tim dari pemain naturalisasi kan. Cuman yang menjadi PR ya tetap kita belum menemukan gelandang yang bisa atau yang berani menyeimbangkan permainan Indonesia sendiri. Iya, Itu tetap sih. ya yang menjadi PR-nya di gelandang ya, maksudnya karena memang pengatur serangan terus bertahan juga ya. Memang sih kalau kemarin ngelihat kans Indonesia untuk maju ke fase selanjutnya lumayan agak berat kan, mengingat memang lawannya juga jauh lah misalnya dari peringkat, dari segi permainan, dari fisik ya tinggi badan dan sebagainya kan lumayan agak beda juga ya. Tapi kalau saya sedikit analisis nih terkait pertandingan Australia dibandingkan sama Jepang, Indonesia udah mulai counter attack, maksudnya nggak terlalu bertahan tapi mulai terbuka dengan permainannya. Cuman ya mungkin ya namanya sepak bola ya. Ya walaupun kita istilahnya punya optimis yang tinggi dengan permainan Indonesia yang melihat kemarin melawan Jepang lumayan agak bagus, tapi ketika lawan Australia counter attack udah mulai bagus, tapi mungkin dari sisi pertahanan masih agak kecolongan ya. Walaupun semaksimal mungkin dari tim pertahanan juga ya, maksudnya dari Indonesia, dari pemain belakang atau pemain bertahan juga udah mulai bisa mengimbangi sih dari segi pertahanannya itu sendiri sih. Tapi memang secara keseluruhan untuk di permainan Australia sendiri sih lumayan agak bagus ya. Betul, menjadi bisa bilang favorit juara sih. Favorit juara ya, iya kemungkinan seperti itu sih, karena kans untuk melaju ke fase selanjutnya kayaknya terbuka lebar nih untuk Australia. Dari permainan udah bagus gitu kan, counter attack udah bagus, serangan balik, bertahan dan sebagainya udah bagus ya. Ditunjang mungkin dengan balik lagi yang pernah kita bahas terkait fasilitas, pembinaan anak muda. Memang itu ya yang menjadi poin utamanya juga ya antara Indonesia dibandingin tim luar lah, seperti itu. Mungkin kalau ngelihat dari pemain naturalisasi sendiri untuk permainan lawan Australia sendiri seperti apa Kak Fauzan? Sebetulnya sangat bermanfaat ya, maksudnya dengan postur tubuh yang ideal dan sebagainya. Kemudian ya tadi
pengalaman bermain yang cukup gitu kan, yang di timnya masing-masing ya, Iya. di klubnya masing-masing, sehingga ya punya apa namanya, punya kemampuan untuk bersaing ya dengan Iya. tim Australia. Cuman ya tadi untuk proses sepak bola tidak instan ya, makanya kalau berbicara timnas untuk Indonesia sendiri memang kalau untuk potensi sih banyak gitu kan, cuman yang jadi masalah kan bagaimana memperbaiki dari kompetisi usia dini gitu kan, kemudian ya jelas Liga satunya diperbaiki gitu kan dari segala aspek ya, fasilitas, wasit, panitia, kemudian klub-klub yang memang jangan ada kendala lagi dari segi penggajian dan sebagainya gitu kan, gitu. Dan itu yang menjadi PR kita bersama gitu kan, PSSI, Menteri Olahraga, maupun ya bukan intervensi ya, maksudnya intervensi ke PSSI nggak boleh kan, cuman maksudnya membantu dalam hal fasilitas sebagainya itu sah-sah aja gitu kan. Cuman yang jadi PR kan, sekarang timnas masih cuma bisa berprestasi di 16 besar Piala Asia, meskipun ini pun udah bisa dibilang jarang lah pertama kali untuk yang Perlu masuk apresiasi ya lah ya. gitu. Cuman yang tadi untuk kita melihat di masa depan Piala Asia berikutnya maupun Piala Dunia, ternyata banyak PR-nya gitu. Nggak bisa kita mengandalkan hanya tim naturalisasi, tapi ternyata harus diperbaiki adalah kalau ngelihat dari sepak bola Eropa maupun Amerika Latin ya, klubnya ya, maunya kompetisi klubnya yang harus diperbaiki gitu kan. Karena disitulah daya latihnya gitu, daya saingnya untuk menciptakan pemain-pemain yang berkualitas gitu kan. Karena ya kalau misalkan klubnya kurang bisa dibilang tidak ada tempat atau wadah yang kompetitif ya, bakal berat di para pemain untuk menjalani laga di luar Indonesia ya, Piala Asia atau Piala ASEAN yang paling dekatnya gitu kan, Piala Asia maupun Piala Dunia gitu. Sehingga kita bisa daya saingnya cukup ini. Dan ya kalau ngelihat Eropa dan Amerika ya bisa dibilang karena ya tadi ditunjang dengan fasilitas-fasilitas yang mumpuni gitu kan, itu aja sih. Iya, betul sih seperti itu. Memang dari stakeholder juga perlu ada dukungan, maksudnya satu sama lain saling mendukung gitu kan untuk kemajuan dari timnas itu sendiri. Terus yang saya soroti sih dari tahun ke tahun terkait dari permainan ya, dari pemain lah istilahnya. Kebanyakan memang kita tuh banyak mencetak di sisi winger, gelandang ya, walaupun secara keseluruhan potensi-potensi untuk pemain lokal juga tidak kalah bersaing sama pemain naturalisasi khusus untuk di timnas itu sendiri. Nah, makanya mungkin yang kalau saya ngelihat yang masih jadi PR pemain-pemain lokal khusus di bagian penyerang, striker sama fullback sih yang masih kurang. Karena kalau kita lihat dari beberapa pertandingan dari beberapa tahun ke belakang kan kebanyakan fullback sendiri banyak diisi oleh pemain naturalisasi sih keseringannya. Begitupun dengan striker atau penyerangan lebih didominasi juga biasanya oleh pemain naturalisasi. Tapi kesini ya mulai pemain lokal mulai bisa bersaing di timnas itu sendiri. Dan memang untuk kedepannya sih saya berharap setiap lini mempunyai pemain lokal yang sangat mumpuni, baik itu dari fullback, baik itu dari gelandang, winger maupun dari strikernya. Karena memang bisa dilihat sih dari klub lokalnya sendiri untuk striker lebih banyak diisi oleh pemain-pemain asing. Ya betul. Nah, makanya kesempatan untuk pemain lokal begitu jarang sih. Nah, makanya ini perlu antara PSSI sama pemilik klub sepak bola lokal juga harus bisa komunikasi sih bagaimana agar istilahnya pemain lokal khusus di penyerangan dan isinya posisi-posisi yang sentral untuk nantinya bisa berkecimpung di timnas itu diperhatikan sih seperti itu. Itu daya saing untuk pemain asing sama lokal di liganya sendiri terlihat masih dominasi oleh pemain asing sih. Makanya untuk kayak top skor, assist kebanyakan kan dari pemain asing. Dilihat dari beberapa tahun ke belakang liga yang sudah berjalan kan, makanya itu hal yang masih PR ya dari PSSI, dari stakeholder sendiri sih, bagaimana agar bisa mencetak pemain-pemain lokal yang bisa bersaing khususnya nanti di kancah nasional maupun internasional sih. Seperti itu sih analisis dari saya pribadi terkait dengan pola permainan dari pemain-pemain dari Indonesia sendiri sih, seperti itu. Nah,
Nah, untuk Apojan sendiri melihat kekurangannya dari sisi apa untuk timnas Indonesia sendiri? Ya, yang sama seperti tadi ya, bahwa memang kalau berbicara kekurangan ya tetap hasil itu tidak tiba-tiba ada ya, Iya, pasti ada proses yang dilalui gitu iya, kan. Makanya kan baik mulai dari TC ya, training center apa namanya. kalau dari Eh, sisi permainannya, Kalau dari sisi permainannya, kalau berbicara yang tekniknya, kemarin iya. ya, kalau teknik dan sebagainya itu sudah cukup baik ya. Iya. Karena memang ya kalau timnas kan seleksinya bukan main-main ya, Iya. bukan orang sembarangan juga. Ada yang bermain di liga lokal maupun liga apa namanya internasional gitu kan. Tapi ya tadi untuk berbicara dari skill dan sebagainya udah cukup baik, tinggal tadi apa namanya, keberanian atau mentalitas menguasai bola, terus apa namanya, ikuti strategi pelatih, ya nurut sama pelatih lah intinya. Jangan sampai ya tadi ya keluar dari strategi pelatih itu menjadi bahaya gitu. Nah, apalagi kalau berbicara apa namanya, kalau yang punya skill lebih, eh, jangan terlalu apa namanya, menunjukkan skillnya ya, Iya. terlalu banyak gitu. Iya. Silakan sesekali gitu kan, tapi untuk sepak bola sendiri kan emang teamwork ya, maksudnya harus kerjasama tim, nggak bisa apa namanya, nggak bisa individual, karena akan berat, capek di babak keduanya. Iya, Kalau terlalu banyak ya menggiring bola sendiri dan sebagainya, lebih enak ya tetap apa namanya, satu kali dua kali apa namanya, operan dan sebagainya, biar hemat tenaga dan sebagainya gitu kan. Jangan sampai ya kita jago mendribling lah maupun apa, membawa bola sendirian tapi di babak kedua kehabisan stamina. sendiri, ya. Kan kalau kehabisan stamina ya sama aja bohong, Iya, iya. rugi sendiri nantinya. Itu sih makanya sebisa mungkin memperbaiki ya teamwork gitu kan, bisa dibilang agar si apa namanya, si permainan bisa kuat dari babak pertama sampai babak kedua. Tapi untuk skill it's okay lah, udah oke. Tinggal tadi kalau ngomongin training center bisa dibilang bisa kurang. nggak ya apa namanya, dibantu ini apa namanya, melawan tim-tim yang gede, Oh, yang besar, yang mainnya yang lebih kuat lah. Jadi training centernya bisa mendapatkan pengalaman yang lebih, bahwa nggak gampang gitu buat Iya. ngejalanin apa, ngejalanin si pertandingan dengan lawan yang lebih berat, ternyata udah biasa. Iya. Itu aja sih. Oh, jadi biar bisa membiasakan ya, ketika Betul. misalkan nanti ada kompetensi resmi atau jadwal FIFA yang mengharuskan lawan tim-tim gede, kita sudah terbiasa melawan tim-tim yang biasanya dari segi peringkat, dari segi permainan agak lebih bagus Betul. dibanding Indonesia gitu kan ya. Walaupun tetap di namanya sepak bola ya, kadang tim yang lebih bagus, yang dianggap kita lebih bagus, lebih tinggi peringkatnya, tapi bisa kalah juga sama apa namanya, tim yang Lebih rendah. biasa-biasa atau misalkan dari segi peringkatnya lebih bawah. Benar, balik lagi tadi, ketika misalkan kita dalam suatu pertandingan khususnya sepak bola gitu kan, di dalam timnas utamanya teamwork atau kekompakan memang harus dijaga sih. Maksudnya kita boleh menunjukkan apa namanya, skill individu, tapi tidak boleh terlalu apa, menonjolkan diri gitu kan. Tetap teamwork yang jadi tujuan utama ya, dengan tujuan ya isinya untuk kebaikan dari timnas itu sendiri sih sebenarnya. Nah, kadang kan dalam sepak bola juga bukan hanya dari skill, bukan hanya dari kemampuan apa sepak bolanya yang kita lihat, tapi dari kedisiplinan, dari apa namanya peraturan yang harus dipatuhi terkait dengan peraturan dari PSSI sendiri ataupun misalkan dari pelatih. Nah, melihat dari kedisiplinan pemain Indonesia sendiri, apa ujian seperti apa sih kalau Ya kalau berbicara kedisiplinan memang di pemain timnas khususnya emang jarang terlihat apa namanya, diperlihatkan ya. Iya. Misalkan seberapa disiplinnya pemain. Ya makanya untuk masyarakat nggak Iya. bisa lihat itu ya. Iya, iya. Makanya kan yang bisa apa namanya, yang bisa dinilai adalah bagaimana kita memilih pelatih, sejauh mana pelatih ini disiplin. Pasti pemain pun yang dipilih adalah orang-orang yang disiplin. Tinggal tadi apa namanya, seberapa nurut nggak sih si pemain terhadap pelatih. Makanya kan indikatornya di pelatih, sosok pelatihnya orang yang seperti apa gitu kan, disiplin atau tidak gitu. Dan ya harapannya kemarin pun dengan kualitas pelatih Sintayong STI itu ya
harapannya disiplin ya. Berarti yang terpilih kemarin adalah orang yang penurut ya, Iya. disiplin gitu kan, baik dari pola makan maupun pola latihan. Iya. Itu disiplin waktu terus latihan rajin gitu kan. Nah itu dari pelatih bisa dilihat indikatornya gitu kan, bahwa kalau nanti pun STI digantikan, ya digantikan dengan orang-orang yang memang berkompetensi lah untuk melatih secara disiplin gitu kan. Karena memang dari segi bidang manapun disiplin itu penting gitu, yang rajin. Misalkan kata pelatih kumpul jam 6 ya jam 6 datang, ataupun yang sebelum jam 6 gitu kan. Kalau kita berbicara kayak Cristiano Ronaldo ya, yang sekelas dunia, Iya. dari pola makan, pola latihan itu rajinnya minta ampun, belum tentu orang lain mau. Iya, iya. Gitu, tapi ya tadi hasilnya ada gitu. Nah, tapi kan di situ mengikuti saran dari trenernya ya, para pelatihnya gitu kan. Oh harus latihan satu hari berapa jam, oh harus makan seperti apa gitu kan, isinya makanannya gitu kan. Karena tadi itu bakal menunjang ya tadi ya, namanya hasil gak akan tiba-tiba dapat ya. Iya. Jadi ya kita harus, yang dijaga adalah prosesnya. Jangan sampai sering begadang, ya udah susah untuk atlet, sering begadang susah gitu. Jadi ya tetap pola tidur kan harus banyak gitu kan, dijaga gitu. Karena tadi kalau sering begadang ya nggak sehat juga. Iya. Gitu. Itu sih yang menjadi poin pentingnya, bahwa kalau ngomongin disiplin ya lihat pelatihnya siapa. Karena ya disitulah yang akan membawakan para pemain itu bakal disiplin atau tidak. Makanya PSSI sebisa mungkin mencari pelatih-pelatih yang memang lisensi jelas harus A ya dari FIFA ya, udah dikenal siapa sih sosok pelatih ini, biar kita lihat track record sebelumnya gitu, rekam jejaknya seperti apa sih melatih klub-klub yang sebelumnya gitu. Karena memang jadi tantangan gitu kan si para pemain untuk adaptasi gitu kan. Dan sebisa mungkin ya yang tadi, syukur-syukur ya nanti di kemudian hari misalkan TC yang usia 17 berjenjang ke 23, berjenjang lagi ke senior, sehingga garis lurusnya ada, benang merahnya ada. Ya, bukannya tidak memberikan kesempatan kepada yang lain, tapi setidaknya yang timnas dari usia dini ya 17 sampai ke senior itu terus terprogram gitu. Ada kurikulumnya maupun ya program-program yang ini untuk training centernya gitu, untuk kelas timnas, biar nanti pas senior membutuhkan pemain nggak sulit gitu. Itu aja sih Ya walaupun kemarin sempat ya, sekarang kan kita sebagai warga Indonesia juga sendiri bisa mengontrolnya secara tidak langsung, apalagi bisa akses lah media sosial ya. Kayak kemarin kan sempat beberapa pemain gitu kan melanggar aturan yang sudah disepakati atau sudah diterapkan oleh pelatih, salah satunya makan sembarangan. iya. Nah hal itu juga memang perlu diperhatikan juga sih dari sisi pemain itu sendiri sih. Selain benar ketika misalkan kita punya kemampuan, punya teknik yang bagus dari sepak bola, tetap kedisiplinan yang paling utama yang perlu dijaga gitu kan. Karena itu untuk istilahnya ketika teknik sudah bagus, terus skill sudah bagus, ditunjang dengan kedisiplinan, itu akan menjadi nilai plus sih ketika misalkan kita akan berkecimpung di persepak bolaan sih, seperti itu. Dan mungkin sering ada juga nih kata-kata kayak pemain titipan, itu pandangannya seperti apa sih? Hal-hal itu masih ada sih saya lihat ya, kalau bisa dibilang ya. Kalau fenomena ya orang dalam ya, tetap dititipin ke orang-orang PSSI atau ke pelatihnya. Ya memang ya tadi kita itu tidak bisa dihindarkan ya, maksudnya yang kedekatan dengan PSSI ya, orang-orang PSSI siapa aja terus ya dititipin ke pelatih. Itu nanti ya tinggal sejauh mana ya tadi yang saya bilang, pemilihan pelatih harus sebagus mungkin ya, karena yang biar otentik ya, tidak bisa diintervensi. betul, ya biar otentik ini pemikiran pelatih atau memang titipan semua. Iya. Karena ya tadi kayak kita kan sebagai warga Indonesia tidak tahu kok tiba-tiba milih naturalisasi ini, naturalisasi itu, padahal ngomongin terkenal tidak terkenal. Iya. Beda cerita kalau naturalisasi Cristiano Ronaldo atau yang kualitas bagus itu kan, pemain Eropa lah ya, terkenal gitu lah. Liga-liga utamanya di Spanyol, di Inggris dan sebagainya, oke lah. Tapi kan ini rata-rata Liga 2, Liga 3 gitu kan. Tapi ya tadi ya kita hanya bisa berharap PSSI mau nggak mendisiplinkan itu juga ya. Maksudnya orang-orang yang menitipkan atau yang ada kasus ya, atau misalkan ada bisa dibilang
oknum atau dugaan yang Iya. apa namanya ya dititipkan gitu, tapi ya sebisa mungkin ya di berikutnya tidak ada itu coba pure pemilihan dari apa namanya pelatih gitu. Kalau misalkan oh dititipin ya silakan, nanti biar seleksi sama Iya, pelatih, tapi Iya. ya tadi jangan sampai nitipin memaksakan ya, memaksakan istilahnya. tidak Tapi sesuai kalau kebutuhan ya, misalkan ini rekomendasi ya silakan aja rekomendasi mah gitu tapi kan, tetap lewat lewat seleksi, seleksi gitu. juga ya, betul. Jangan Melihat sampai kemampuannya ya, betul. skillnya ya. Karena memang sebisa mungkin si pelatih otentik ya, ya ini sebenarnya kan selera dan pemikirannya gitu kan, Iya, sehingga menciptakan pemain-pemain yang berkualitas gitu. iya, Karena di Indonesia ya tinggal nanti seberapa lama nih naturalisasi akan ada, karena ya harapannya sih yang main di liga lokal pun diperhatikan dulu lah dalam segi gajinya, fasilitasnya, terus tim kepelatihannya, sehingga ketika mereka udah sejahtera, permainannya bagus, ya udah nanti pun akan terlihat ketika bermainnya pun bakal menonjol gitu kan, dan itu menjadi pilihan timnas ataupun ya tadi timnasnya ya seleksinya diperketat lagi, mau melawan yang lebih kuat atau apa, atau misalkan ya ke luar negeri buat training center, mau di yang suhu panas ya di Afrika atau di apa namanya daerah Timur Tengah, ataupun di Eropa atau Amerika atau yang bersuhu dingin ya masih dingin sekalian gitu, iya, iya. biar melatih fisik juga. Itu sih jadi PR-nya. Iya, karena kan kita lihat sekarang media sosial sendiri gampang diaksesnya oleh masyarakat luas ya, apalagi kan netizen di kita Ya. ini sangat pintar. Sangat Kayak pintar. misalkan berita sekarang kan sudah mulai gampang gitu Ya. dipublishnya, dan netizen juga bisa menilai. Kadang nah yang masih jadi PR ketika misalkan permainan Indonesia lagi tidak baik atau misalkan lagi menurun, kadang dari supporternya sendiri sih Ya. sering langsung membuli, entah Ya. itu ke tim secara langsung ataupun ke Individu ya. ke individu. Nah itu yang masih jadi perlu PR. perbaikan juga sih dari supporternya sendiri, harus Kedewasaan bersikap dewasa supporter ya, ya. terkait misalkan khususnya ketika misalkan tim Indonesia kita lagi terpuruk, permainan lagi jelek, jangan sampai kita membuli gitu kan, yang tadinya mentalnya udah terbangun bagus, ketika misalkan dibully terus dinilai dengan begitu, dengan kata-kata yang jelek kan, maksudnya jadi down kan dari pemainnya sendiri yang tadinya mainnya bagus, karena mentalnya kena, mentalnya diserang, jadilah pemain yang jelek. Nah itu hal-hal seperti itu juga memang perlu diperhatikan sih, maksudnya dari tingkat kedewasaan supporternya sendiri sih ya, apalagi sampai menyerang individu dan keluarga sih, itu sih yang paling dikhawatirkan. Tidak sedikit kan kayak pemain juga mungkin ada kesabarannya juga ya, ketika misalkan sudah menyangkut keluarga, entah anak atau misalkan orang tuanya, ya bereaksi ya. Kalau saya pribadi sih mewajarkan, karena apa ya, lebih ke pembelaan sih. Nah makanya dari situ juga ya kita harus lebih bersifat dewasa aja sih, jangan sampai berlebihan lah ketika misalkan kita Ya menerima menilai kesalahan orang, ya. karena memang sih pasti dari semua pemain juga ingin yang memberikan yang terbaik ya, tapi kan namanya pertandingan, namanya sepak bola, namanya permainan kan, kadang kita lagi di atas, kadang kita lagi di bawah, kadang kita lagi bagus, kadang kita main jelek. Nah hal-hal seperti itu perlu didorong dengan dibakar semangatnya gitu kan, dengan tidak istilahnya dibully habis-habisan gitu sih ya. Seperti itu yang mungkin ya untuk kedepannya lebih lebih Dewasa lagi lah, untuk dari supporter. stakeholder juga si PSSI, pemilik tim Klub. lokal, klub-klubnya sendiri, terus dari fasilitas, dari aturan, kedisiplinan, sama supporter sendiri sih. Apalagi sih kalau saya lihat untuk supporternya sendiri di kita ini sebagai supporter yang sangat fanatik sih Ya, se-Asia ya. Karena apa, ketika misalkan baik itu di klub lokal ataupun misalkan di timnas, mau itu di di kandang ataupun kandang, saya sering lihat gitu bagusnya tuh banyak sekali Rame ya. supporter yang datang gitu, karena sebegitu Antusiasnya. fanatiknya sih Terus ya, dari dari supporter Indonesia. Cuman yang jadi PR ya mudah-mudahan untuk kedepannya ketika supporter atau dukungan udah mulai banyak dan bisa dibarengi dengan prestasi yang Ya. lebih baik untuk kedepannya sih, seperti itu. Betul. Karena untuk sepak bola sendiri saya lihat masih salah satu olahraga yang digandrungi, yang digemari oleh masyarakat di Indonesia sih untuk saat ini. betul. Gitu sih. Mungkin itu aja ya Pak Hujan Ya. untuk analisis ya sedikit kemarin terkait pertandingan Australia Australia sama Indonesia ya. Indonesia sih, karena melihat dari timnas sendiri ya sudah mulai agak peningkatan, sudah masuk 16 besar Asia gitu kan ya. Semoga harapan
kita ke depannya untuk timnas bisa lebih baik lagi. Amin. Dari segi permainan, dari segi fasilitas, dari segi prestasi khususnya yang Ya. paling ditunggu-tunggu sih dari supporter Indonesia. Itulah mungkin sedikit ulasan pertandingan antara Australia sama Indonesia. Saya Yogi Yudhistira dan Saya Fauzan Taftazani. kembali lagi nanti di Yova Channel dengan bahasan yang lain. Terima kasih.